Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para asatiz, para jemaah yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita alhamdulillah berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahih beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis arba'in. Kita sudah sampai hadis keempat. Hadis keempat ini adalah berbicara tentang bahwa akhir orang ini atau kebaikan keburukan orang ini dinilai dari akhir hidupnya. Ada hadis riwayat Imam Tabarani dan sanadnya baik, la ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Jangan kalian kagum terhadap amal perbuatan seseorang sehingga kalian memperhatikan dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik atau buruk. Saya tidak bisa ceritakan banyak kisah disampaikan seperti Imam Ibnu Jauzi dan ulama-ulama lain. Ada orang di awal hayatnya buruk, akhir hayatnya baik. Ada yang awalnya baik, akhir hidupnya buruk. Maka Nabi bilang, jangan kalian kagum terhadap amal perbuatan seseorang sehingga kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan bagaimana, baik atau buruk. Ini hadis keempat ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Bunyi hadisnya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Ini hadis dari Rasulullah, diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, menyampaikan kepada kami, Rasulullah maksudnya as-sadiq al-masduq, adalah orang yang benar dan dibenarkan. Coba kalau lihat inti hadisnya nyambung dengan awalnya. Di awal hadis kata Nabi, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, haddatsana as-sadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami seorang yang benar dan kami membenarkan apa yang disampaikan.
Ternyata inti hadis ini biasa tidak pernah ada seorang rawi bilang diceritakan dari orang yang benar dan dibenarkan, belum. Ini hadis berbicara tentang orang benar dan dibenarkan karena isi hadis ini berkaitan dengan masalah ghaib. Masalah yang berkaitan dengan ghaib, maka mereka walaupun tidak melihatnya, tidak ada secara ilmiah bagi mereka pada saat itu, tetapi mereka membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Apapun yang disampaikan Nabi itu benar, hak sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai apa? Setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah, mithla dhalik, artinya 40 hari juga. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Kemudian Allah meniup roh melalui malaikat. Malaikat diutus untuk meniup roh. Roh itu ditiup usia 4 bulan, 120 hari. Maka tidak boleh haram menggugurkan janin yang berusia 120 hari kecuali kalau ada kepastian dari dokter yang thiqah, terpercaya, muslim, adil, bahwa janin ini membahayakan ibunya. Maka dalam fikih kita menggugurkan yang cabang demi mempertahankan yang asal. Kita menggugurkan anak itu digugurkan dokter boleh agar mempertahankan ibunya, karena kehidupan ibunya pasti, kehidupan anaknya belum tahu. Bisa kita membahayakan ibu, tapi belum tentu anaknya hidup nanti. Maka itu ada fikihnya, pembahasannya dalam kemaslahatan dan kemudaratan, dan yang menilai adalah dokter, baru ke ulama. Allah menyuruh malaikat meniup roh 120 hari, 4 bulan. Ditiup roh, yang aktif pertama dari janin itu telinga. Yang aktif pertama dari janin itu adalah telinganya. Maka dianjurkan jangan berbicara kasar ketika istrimu sedang hamil maupun tidak hamil. Harus mulai bicara yang baik-baik. Apapun yang Anda utarakan itu kerekam oleh anak. Maka ada anak 4, 5 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Bukan keajaiban. Kenapa? Sudah ada di memorinya. Ketika dia masih janin, dibacakan Al-Quran terus, maka itu ada simpanan karena telinga sudah aktif. Kenapa telinga aktif? Kalau kalian perhatikan Al-Quran dalam surat Al-Isra, Qul inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Katakan pendengaran, penglihatan. Antum mengenal orang tidak perlu melihat wajahnya, cukup dari suaranya. Betul nggak? Orang masih di belakang tembok sini, di belakang sini ngomong, orang tahu fulan yang bicara. Maka kuping kita mengenal orang lebih dahulu sebelum dikenal oleh mata, sebelum diketahui ini siapa. Ya. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiup roh. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Lalu ditetapkan 4 kalimat. Bikat birizqihi, rizkinya sudah diatur. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Syaqi au sa'id, bahagia atau sengsara. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah ya, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penghuni surga, sehingga jarak antaranya dan surga hanya sehasta, cuma 1 hasta saja. Lalu takdir mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan ada seseorang yang beramal dengan ahli neraka sehingga antara dia dan
neraka itu cuma sehasta, sehingga dia takdir mendahuluinya, lalu beramal dengan ahli surga, lalu dia masuk ke dalam surga ni Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Setiap hadis kita mengenal rawinya dulu, baru bicara inti dari hadis itu. Perawi namanya Abdullah ibni Ghafil ibni Mas'ud, julukan beliau Abu Abdurrahman. Ibunya beliau bernama Ummi Abd binti Abdud dari suku Hudzail. Dzal ya lam. Beliau lahirnya di Makkah. Beliau orang yang keenam masuk Islam. Dan kita tahu kisahnya. Ketika Nabi melewatinya, Abdullah bin Mas'ud minta susu, katanya saya tidak punya. Ini bukan punya saya, ini saya penjaga. Saya pengembala saja. Saya dibayar. Ya udah, kata Nabi, bilang aja apa kayak gitu sama Tuhan, nggak bisa. Ya udah, ambil aja kambing yang kurus yang nggak pernah ini dipegang sama Nabi. Akhirnya ada susunya dibawa minum. Sayyidina Abu Bakar minum, Rasulullah minum, Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Fasyarahallahu sadriya lil Islam." Allah melapangkan hati saya, dada saya, sehingga saya bisa menerima Islam. Kemudian beliau orang pertama membaca Quran di sekitar Ka'bah. Orang pertama, maka digebukin habis. Kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan orang kaya, bukan orang ada. Artinya bukan orang yang bangsawan yang dikenal sebagai keturunan mulia, keluarganya besar, menjaganya. Sayyidina Abdullah bilang apa? Sahabat lagi ngobrol, coba kalau ada yang mendengarkan Al-Quran kepada si Quraisy ini, orang-orang kafir ini. Kata Sayyidina Abdullah Mas'ud, saya. Kalau bahasa kita ini, kamu siapa? Diam aja kamu situ. Jangan ngomong. Nanti kamu habis. Kamu bukan orang kaya, kamu bukan orang dari keluarga yang besar, kamu digebukin habis. Beliau bertekad baca Quran, baca Ar-Rahman. Siapa ini? Abdullah bin Mas'ud digebukin habis, ditampar sana sini. Tahu sendiri lagi tuh. Kalau orang tangkap maling yang lewat, ini siapa maling? Digebukin lagi. Itu persis beliau itu. Habis digebukin. Akhirnya diselamatkan oleh sebagian sahabat. Kata mereka apa? Bukankah kami sudah bilang kamu ini bukan? Akhirnya kamu begini jadinya. Digebukin sama orang. Kata beliau, la in ishtu la aqra. Kalau besok saya ada lagi, saya baca lagi. Kamu hari ini udah capek, udah nggak usah ulang lagi, udah nggak bisa besok lagi. Maka disebut awal man jahara bil Qur'ani fil indal Ka'bah. Beliau hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau ikut hijrah Rasulullah dari Makkah ke kemana? Bukan Madinah. Siapa yang bilang Madinah? Nabi nggak hijrah ke Madinah. Siapa yang bilang Madinah? Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Kan belum ada nama Madinah. Yathrib itu Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Yathrib itu artinya bahasa Arab tanah buruk, tanah yang tidak subur. Maka ketika Nabi pindah ke situ, dirubah menjadi Thayyibah, tanah yang subur, karena kehadiran Rasulullah di situ. Thayyibah, Thabah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, karena Rasulullah SAW hadir di situ. Maka biasa disebutkan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Belum ada Madinah pada saat itu, masih Yathrib, ya, baru berubah menjadi Madinah. Beliau menyaksikan ikut berperang dalam semua peperangan Rasulullah SAW. Dan beliau itu salah satu ulama besar dalam tafsir Quran di negeri Irak. Beliau kan hijrah ke Irak. Dan masuk salah satu penghafal Quran. Beliau mengatakan apa? Demi Allah, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali saya tahu kapan turun, di mana turun, kepada siapa turun. Sebab turunnya, di mana turun, kapan turun, beliau sudah tahu. Antum aja baru tahu surat Al-Fatihah aja udah sombong. Ini Al-Quran semua beliau sudah tahu. Apalagi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga melayan Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kerjaannya pegang siwak Nabi sama tongkat Nabi. Kerjaannya beliau. Maka pernah disebutkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kurus, kakinya kurus, orangnya kurus.
tapi dalam timbangan amal berat dibanding kita ini. Kita ini berat, tapi dalam timbangan amal ringan. Tapi beliau kurus, di timbangan amal berat. Maka itu termasuk masalah khilafiyah akidah. Orang bilang khilafiyah dalam fikih, akidah juga ada khilafiyah bos. Tapi karena kamu jarang ngaji. Halo? Akidah ada khilafiyahnya juga. Masa ada akidah khilafiyah? Ada. Nabi lihat Allah dengan mata kepala atau mata hati, itu khilafiyah. Yang nanti diazab di kubur, jasad atau roh atau jasad dan roh, khilafiyah. Surga yang nanti kita masuk itu adalah surga yang pernah dimasuki Nabi Adam atau beda lagi, khilafiyah. Yang akan ditimbang dalam timbangan hari kiamat. Antum ini dibawa, diangkat, ditimbang, atau yang ditimbang buku catatan amal perbuatan kita, yang ditimbang atau orangnya, itu khilafiyah juga. Halo? Masih hidup? Karena sekarang corona sering lewat, maka kita harus cek masih hidup gak? Mudah-mudahan selamat semua. Rasulullah pernah minta Sayyidina Abdullah Mas'ud naik salah satu pohon. Ada yang bilang pohon kurma, ada yang bilang pohon arak. Pohon arak itu pohon siwak. Nabi minta naik ke atas. Namanya orang naik pohon tinggi, ada angin, kelihatan kakinya. Sahabat ketawa. Kurus kakinya, lihat. Kata Nabi SAW, ngapain kalian ketawa dari kakinya Abdullah? Demi Allah, kakinya Abdullah dalam timbangan hari kiamat lebih berat dibanding gunung Uhud. Kaki aja. Bukan berat karena orangnya, karena amalnya, zikirnya, salat malamnya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, amal ibadah yang dikerjakan. Maka kata Nabi, ada orang di hari kiamat besar, tapi tidak ada dalam timbangan seberat nyamuk, lalat, kecil, ringan. Dan ada orang kurus, dan itu di hari kiamat lebih berat dibanding gunung. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau orang yang lemah jasadnya, kurus, tapi kuat imannya. Beliau ada riwayat dari Nabi satu lagi yang masyhur di Indonesia, Masya Allah kita baca surat Al-Waqi'ah di pagi hari biar gak miskin, tapi tetap miskin juga ya. Berarti baca Quran karena ingin kaya, bukan karena ibadah, bukan karena firman Allah. Seperti sekarang disuruh cuci tangan, suruh banyak wudu, kebersihan. Gak ada kita wudu kebersihan. Siapa yang bilang wudu kebersihan? Wudu itu paling utama ibadah dari Allah. Antum mikirin wudu itu bukan cuma kebersihan, ibadah. Kalau antum mikirin salat itu olahraga, gak boleh. Salat itu ibadah, beda. Baru boleh ada gerakan-gerakan. Maka dulu orang-orang gak ada penyakit-penyakit berat kayak sekarang. Kenapa? Mereka salat malam itu rajin. Dengan bergeraknya tubuh itu apa? Racun hilang dari tubuh. Ada riwayat surat Al-Waqi'ah dibaca setiap hari tidak akan miskin. Ini riwayat ini menjadi khilaf ulama, ya. Maka hadisnya itu riwayat Al-Baihaqi, kemudian riwayat Ibnu Sunni dan lain. Sebagian ulama menilai ini hadis lemah, seperti Imam Abu Hatim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Yahya. Mereka mengatakan hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan dalam Fadhailul Amal. Kita sudah jelaskan di awal ketika membahas muqaddimah Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis lemah dalam Fadhailul Amal, keutamaan beramal, ya. Beliau meriwayatkan 848 hadis dari Rasulullah SAW. Beliau wafat di kota Madinah tahun 30 atau 32 Hijriah. Usia beliau pada saat itu 60 aman, 60 tahun. Sahabat itu di kuburan Baqi', disebut Babul Baqi', pintu Baqi', ziarah Baqi', pintu 2223. Di situ di dalam kuburan Baqi' itu sebagian istri Rasulullah, ada 2 istri Rasulullah di luar. Ya, kuburannya di luar seperti Sayyidah Khadijah. Tapi semua istri Nabi SAW di kuburan Baqi', termasuk putri tercinta Rasulullah Sayyidah Fatimah, karena wafat sehabis wafat Rasulullah 6 bulan. Dan Sayyidah Fatimah meninggalnya masih muda, 28-29 tahun. Masih muda sekali beliau.
Dan ada 10.000 sahabat dimakamkan di kuburan Baqi'. Ada yang bertanya, sahabat itu hampir 100.000, kok bisa 10.000? Karena sudah pada kemana-mana. Ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang kemana. Maka tidak semua menetap. Ya. Maka Sayyidina Abdullah Mas'ud ini seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah, tapi tidak sampai seperti Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nomor 1 dalam riwayat hadis. Ya, Abu Hurairah itu dipanggil Abu Hirrah, bapaknya kucing, karena pernah Nabi melihatnya berbuat baik kepada seekor kucing. Maka Rasulullah SAW memanggilnya, hei bapak kucing, Abu Hurairah. Dan beliau hafalannya kuat karena didoakan Rasulullah SAW. Kita masuk ke dalam hadis kita yang kita bahas. Pertama, kedudukan Nabi SAW di dalam hati para sahabat, sehingga mereka berusaha memuji Rasulullah SAW dengan berbagai macam pujian. Mereka berusaha memuji Rasulullah SAW dengan berbagai macam pujian. Itu menunjukkan kasih sayang dan cinta mereka kepada Rasulullah yang melekat dalam hati mereka. Maka mereka selalu bilang, as-sadiq al-masduq, orang jujur, orang benar dan dibenarkan. Kalau orang memuji orang berarti dia sayang, dia cinta. Yang kedua, fikihnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendatangkan kalimat sadiqil masduq. Itu kecerdasan beliau. Beliau bilang orang benar dan dibenarkan karena inti hadis ini adalah sesuatu yang gaib, yang tidak pernah dilihat dan tidak diketahui kecuali melainkan wahyu dari Allah melalui Rasulullah dan Sayyidina Jibril. Kemudian keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qudrah iradahnya Allah. Dari setetes mani berubah menjadi darah, berubah lagi menjadi daging, kemudian dibentuk. Daging itu dibungkus seperti yang kita lihat pada saat ini. Maka itu di surat Al-Mu'minun di awal udah dijelaskan penciptaan kita. Maka ilmu modern ini baru menemukan betul itu. Tapi kalau kita tidak perlu ilmu membuktikan, yang penting Al-Quran sampaikan, Nabi sampaikan, kita sami'na wa ta'ana, kita yakin itu semua. Ya, kadang-kadang baru terbukti sekarang kita sudah ada dalam Al-Quran. Ada yang lihat bulan itu terbelah dua, pas naik ke bulan lihat terbelah dua, pas turun dia menemukan sesuatu, dia bilang ada garis di bulan itu, menunjukkan bulan ini terbelah dua. Kita bilang kita sudah ada dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah datang hari kiamat dan bulan terbelah dua. Itu mukjizat Rasulullah dulu. Orang kafir minta, coba bulan ini bisa dibelah enggak? Dibelah dua. Satu di sini, satu di sana. Akhirnya apa? Ya, itu terbelah dua. Maka itu ada garisnya. Kita sudah ada dalam Al-Quran. Ketika seekor anjing makan atau minum di tempat, di wadah atau di piring, menjilat gitu, kita wajib mencucinya 7 kali. Salah satu menggunakan tanah. Menggunakan apa? Tanah. Kenapa menggunakan tanah? Orang bilang enggak, pakai aja. Ada sabun, ada apa pembersih. Mereka berusaha mencoba, enggak hilang-hilang juga. Nabi belajar di mana? Nabi nggak pernah ada lab dulu, nggak ada laboratorium, nggak ada mikroskop bisa lihat ini ada garsumnya nggak, ada bakterinya nggak ada. Rasulullah wahyu. Maka ketika mereka cuci dengan pembersih yang paling bagus di dunia, paling canggih, nggak hilang juga. Pas mereka pakai tanah, hilang langsung. Itu luar biasa. Maka itu apa? Qudrah iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini obat untuk kesembuhan seseorang yang selalu sombong terhadap perintah Allah. Sekarang orang ya sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya. Padahal dia tidak tahu bahwa itu semua dari Allah. Bisa dalam hitungan detik bos kau hilang semua ilmu kamu. Ada yang lagi sombong dengan ilmu, bisa kamu kepentok atau lagi ke WC kepleset, jatuh kepalanya bocor, nggak bisa ditambal lagi, hilang ilmu kamu. Jangan hilang ilmu kamu, orang tua aja kamu nggak kenal, diri kamu juga nggak kenal. Ada yang dengan jabatannya, punya jabatan, merasa berkuasa, tiba-tiba kepleset pakai baju orange. Pas pakai baju orange baru nangis.
Maka jaga. Itu jadikan alat menuju ke surga. Jadikan jabatan jembatan menuju surga. Jadikan ilmumu jembatan menuju surga. Jadikan hartamu jembatan menuju surga. Punya harta kayak Qarun, punya harta banyak berlimpah. Kemudian kalau ditanya, kamu dapat tuh harta kamu dari? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena ilmu yang saya miliki. Kata Allah, tuh nggak ada terima kasih ini manusia ini. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan dia beserta harta dia juga di bumi. Ayo ketelan bumi habis semua. Bayangkan. Maka apa yang kita sombongin? Hei, awal kamu setetes mani. Nanti kamu jifa, bangkai. Kita mati habis. Coba kalau kita meninggal 10 hari, 20 hari, buka kuburannya, busuk. Gak ada yang mau dekatin. Cacing yang keluar itu dari mana? Datangnya dari mana? Dari diri kita juga. Maka jangan sombong yang kita miliki. Bagaimana Anda tahu bahwa diri Anda dari awal dari nutfah, dari tetes mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibungkus, masih aja ada kesombongannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini menganjurkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mendidik seorang hamba. Kenapa Rasulullah kasih tahu asal kita dari setetes mani dan lain? Biar kita tidak takabur, tidak sombong. Sombong itu sifat yang menghancurkan. Ulama hancur karena sombong, pejabat hancur karena sombong. Ya, orang kaya hancur karena sombong. Itu semua karena kesombongan. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa tawadu kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya. Ada pejabat itu tawadu, itu nggak terasa itu ada pejabat. Wih, Masya Allah, sederhana betul. Kemana aja dia duduk di belakang. Sholat Jumat, dia datang paling belakang, dia duduk. Karena memang safnya ada penuh. Yang lain banyak gaya. Masya Allah, datang terakhir, mau duduk kalau bisa di sajadahnya imam. Kalau perlu, ya kalau bisa di depan itu. Saking sombongnya. Seperti orang yang gak mau sholat, saking sombong, gak mau ke masjid. Sekali-kali ke masjid, di depan imam lagi untuk disolatkan jenazahnya. Maka jangan sombong, rajin masuk masjid. Kenapa? Jangan sampai kamu masuk masjid mendahului imam lagi. Bukan untuk sholat, tapi disolatkan. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Maka coba perhatikan, kita memuji Allah, bersyukur atas banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Coba di dalam diri kalian tuh menggali, tuh lihat kudrah iradahnya Allah. Banyak nikmat, banyak anugerah. Air di dalam tubuh kita itu maaf beda-beda walaupun dari satu tubuh. Air mata rasanya apa? Air liur tawar. Air mata asin. Air kencing gimana? Keringat kita gimana? Padahal dari satu tubuh. Beda lagi. Bayangkan. Air mata antum rasanya apa? Air liur padahal dalam satu. Jadi wajah di kepala kita. Dari siapa? Allah yang mengatur. Antum ini kalau kehilangan nikmat baru merasakan harganya nikmat. Antum ini kalau kehilangan jabatan baru tahu bahwa dulu antum punya nikmat. Antum dulu punya harta, hilang, antum bilang Masya Allah. Coba kalau berubah lagi, kembali lagi, aku agar as-saddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau engkau kembalikan aku ke dunia, aku bersedekah lagi ya Allah. Tapi udah habis. Sampai yang berjihad meninggal mati syahid, dia bilang ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi biar saya berjihad. Saya meninggal karena engkau. Enggak. Sudah. Naha kalimatun huwa qailuha. Ini satu ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita selalu memuji Allah. Jangan sibuk dengan nikmat lalu kita lupa sama sang memberi nikmat. Jangan sibuk dengan nikmat sehingga Anda melupakan sang memberi nikmat Allah. Dikasih apa kita sibuk. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim usia 90-an baru dianugerahi anak. Kata beliau, Rabbi habli minas salihin, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 kalau nggak salah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan saleh. Coba perhatikan, dikasih anak usia 90-an, sibuk dengan anak. Kenapa? Bayangkan orang udah puluhan tahun nunggu anak, usia 90 baru dikasih anak, betapa bahagianya. Akhirnya Nabi Ibrahim sibuk kemana-mana, tonton Ismail, bawa kemana-mana, pikirin dia. Kata Allah, nih harus diuji ini nih. Dia mencintai aku atau mencintai anak, mencintai sama memberi nikmat atau mencintai nikmat itu. Akhirnya Allah bilang, sembelih itu anak. Bukan melalui Jibril lagi, melalui mimpi. Dan mimpi itu perintah, wahyu. Beliau mimpi menyembelih anaknya. Kasih sayang itu, bayangkan. Maka Nabi Ibrahim itu tingkatannya luar biasa. Udah mau disembelih, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Allah manggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah benarkan mimpi itu. Inna hadza lahu al-bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang benar-benar nyata. Luar biasa. Bayangkan, kenapa? Allah melihat seorang hamba sibuk dengan nikmat. Kadang-kadang ada yang punya anak terus, masya Allah, cintanya berlebihan. Tiba-tiba hilang, meninggal. Baru kita ingat, ya Allah, astagfirullah, kemarin jauh-jauh. Apa? Allah ingin mengalihkanmu kepadanya. Allah ingin menggerakkanmu kepadanya. Allah ingin Anda menghadap kepadanya. Maka kalau kita lagi sholat, kata Nabi, ya, Inna Allah yansibu wajahu liwajhi abdihi fi salatihi malam yaltafit. Sesungguhnya Allah menghadap seorang hamba ketika dalam sholat, selama hamba itu tidak lirik kanan kiri. Tidak banyak memandang sana sini itu. Bayangkan, Allah memandang kita. Coba kalau kita tahu bahwa kita dipandang oleh orang terhormat, Masya Allah, kita di depan presiden, depan penguasa aja duduknya rapi, gerak-gerik kita itu luar biasa, tidak berbicara tanpa izin. Anda ini dipandang oleh Allah, dan siapapun yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pembahasan terakhir ini nanti insya Allah dalam pertemuan yang akan datang bisa melanjutkannya, adalah kita berserah dalam urusan ghaibiyah, yang di situ disebutkan Allah utus malaikat. Di situ meniup roh dan mencatat 4 hal. Insya Allah kita akan menjelaskannya di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau sudah ditakdirkan fulan celaka dan bahagia, kenapa kita dihukum oleh Allah? Kan kita ditetapkan masuk menjadi ahli neraka. Terus buat apa Allah? Ya berarti Allah mengazab kita dong. Allah membebani kita. Kan kita awal ini ahli neraka. Mau antum apapun yang dilakukan tetap juga ahli neraka. Nanti insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, Allah senantiasa berkahi kita, dan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih kesempatan, silakan yang mau bertanya seputar tema maupun yang lain, pertanyaannya disingkat insya Allah. Seputar kajian atau tema-tema yang lain, kurban atau apa, bebas insya Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, saudara. Silakan. Untuk keluarga dan untuk keluarga, kurban ini sunnah bagi orang yang masih hidup dan mampu. Kalau kita berkurban, afdalnya kita yang beli, contoh beli kambing, saya bayar sendiri bukan patungan. Saya beli kambing, ketika saya beli boleh berbagi pahala kepada keluarga yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Maka kita bilang apa? Ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku. Nanti termasuk yang masih hidup maupun yang wafat. Berbagi pahala boleh. Hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dulu seorang menyembelih 1 ekor kambing atas nama, bukan patungan, biar tidak disalahpahami hadis. Atas nama dirinya dan keluarganya. Berbagi pahala boleh. Mau 100 orang, mau 1 RT, bebas. Berbagi pahala boleh.
Maka jangan berpelit-pelit buat diri sendiri, enggak. Berbagi pahala kepada, ya Allah ini dari aku dan dari keluargaku, termasuk orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah wafat maupun yang masih hidup, semua kebagian pahala insya Allah. Kalau kambing 1 orang, sapi, kerbau, sama onta 7 orang boleh patungan. Kalau kambing, domba hanya 1 orang. Tapi boleh pahalanya dibagikan lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Silakan. Sebentar, fadhal. Kemudian supaya kita itu tetap istiqomah dan makin selamat amalan kita sungguh, akhirnya dia tidak ada kiat-kiat. Walaupun antum mendahului pertemuan berikutnya, tapi insya Allah dikasih bocoran sedikit. Gini, ya nanti dikasih tahu kisi-kisinya ya, dikasih bocoran sedikit. Tapi antum jangan meninggal dulu. Jangan-jangan nanya sekarang terus besok gak ada lagi. Astagfirullah. Maka gini. Bagaimana tipsnya biar bisa menjaga? Pertama, mohon taufik Allah. Kalau Allah tidak memberi taufik, tak ada yang mampu memberikan. Yang kedua, selalu berdoa agar wafat husnul khatimah. Maka di malam Jumat kita baca ratib, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah. Itu doa yang paling keren, karena Allah menilai dari akhir hayat. Yang ketiga, sering berkumpul bersama orang soleh. Hati kita akan hidup bersama mereka. Sebagaimana hujan, kalau di bumi kalau diguyur dengan hujan langsung hijau, tumbuhan langsung tumbuh semua. Itu pernyataan Luqmanul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Kemudian membaca Al-Quran dan mentadaburi artinya. Antum makin membaca Quran, mentadaburi artinya, menambahkan ketakwaan, keimanan antum kepada Allah. Baca Quran. Kenapa? Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surat Al-Anfal. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, akan menambahkan keimanan mereka. Dan iman itu bertambah berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Itu sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanin, agar iman mereka bertambah di samping keimanan mereka yang mereka sudah miliki. Ya. Kemudian kita selalu berzikir, tasbih, istighfar kepada Allah SWT, dan berserah diri kepada Allah Jalla Jalla. Berserah itu bertawakal, harus ada dulu. Sebelum tawakal ada usaha, ada gerakan, ada amal ibadah, baru berserah diri kepada Allah Jalla Jalla. Ini kisi-kisinya, dan insya Allah lengkap di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Nazar lupa, Allah memaafkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Allah memaafkan orang yang lupa, orang yang terpaksa, ya. Maka kalau antum, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi antum kalau bilang nazar tapi lupa, tiba-tiba ingat, saya dulu punya nazar, wajib dibayar langsung. Nazar itu makruh. Halo? Nazar itu kalau kalian kaji kitab fikih, nazar itu pada dasarnya makruh. Kenapa? Yustakhraju minal bakhil, diambil dari orang pelit. Kenapa? Kalau dia tidak ada urusan, dia nggak bakalan bernazar. Betul nggak? Antum punya anak lagi sakit, ya Allah kalau dia sungguh manusia ini, aku potong kambing. Kan dia kalau nggak ada kasus, nggak bakalan nazar dia. Maka kata Nabi, nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang pelit. Maka nazar itu makruh dan takut membebani. Kadang-kadang kita membebani. Saya akan nazar ini, udah tahu kemampuannya apa, masih aja cari yang susah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Udah. Oh, ya. Dalam surat Ad-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan mereka beribadah. Ya.
Jin itu diperintah juga, ada perintahnya, ada larangannya. Maka jin yang taat akan masuk surga. Jin yang maksiat atau syaitan yang durhaka, yang maksiat akan diazab di dalam neraka jahanam. Dan antum bisa baca di dalam surat Al-Jin. Ya, ada di dalam surat Al-Jin diceritakan bahwasannya jin itu ada yang taat. Jin itu beda dengan syaitan. Ya, jin beda dengan syaitan. Iblis itu asalnya, jin syaitan itu keturunannya. Jin dari kalimat janin, tertutup. Janin itu nggak kelihatan di perut ibunya kan? Jin itu tertutup. Maka jannal lailu, malam sudah tiba, maka menutup yang siang. Masuk malam, siang hilang. Maka jin itu tidak nampak, tertutup, kita nggak lihat. Ya. Kemudian mereka ada perintah dan larangan. Mereka sholat, mereka haji seperti kita, tapi mereka punya kehidupan sendiri, tidak kelihatan oleh kita. Ya, maka yang taat dari golongan manusia maupun jin masuk surga. Yang maksiat akan masuk ke dalam neraka. Maka syaitan itu tidak ada baiknya, semua buruk. Tapi kalau jin ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau syaitan itu semua buruk, masuk neraka semua. Kenapa? Kalau antum a'udzu billahi min asyaitan, bukan minal jin. Syaitan asal dari kalimat syatana, ba'uda, jauh. Jauh dari rahmat Allah. Tidak sukai diberadaannya di langit, karena ketika mendekat ke langit mau mencuri berita kayak dulu, dilempar dengan bintang. Dijelaskan di dalam surat As-Saffat awal, sebelum ayat pertama di situ. Kemudian mereka tidak suka keberadaannya di bumi, maka ketika syaitan mendekati antum, auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung dia mau pergi. Di langit juga tidak disukai keberadaannya, maka disebut ar-rajim, al-marjum, yang dilempar dengan bintang, tidak disukai keberadaannya. Maka siapapun makhluk di antara dua ini, taat masuk surga, maksiat masuk ke dalam neraka. Dan mereka ada sholat, ada ibadah, dan mereka mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Akhir surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Sekelompok jin datang mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika mereka hadir, ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Bisa antum baca halaman terakhir surat Al-Ahqaf. Kemudian di awal surat Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a. Bukan sami'a. Sami'a itu bisa antum lagi lewat tempat, ya terdengar aja gitu. Lagi lewat rumah orang dengar suara azan, suara Quran, suara musik. Tapi istama'a itu benar-benar kasih perhatian khusus. Istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih, dan seterusnya. Ya, maka mereka adalah makhluk Allah. Mereka juga tidak bisa kita melihat bentuk aslinya, kecuali para nabi dan rasul yang bisa melihat. Karena surat Al-Arab bilang, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya syaitan, jin itu dapat melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Kecuali kalau dia berubah menjadi manusia, kelinci, anjing, keledai atau apa boleh. Berbentuk bisa. Tapi kalau ciptaan asli tidak ada. Kalau ada yang ngaku lihat jin dalam bentuk aslinya, kata Imam Syafi'i, orang fasik, nggak boleh diterima kesaksiannya. Ya, wallahu taala alam. Nah, ada yang mau dilanjutkan, silakan. Udah jelas? Hah? Surga mereka sama dengan surga kita. Neraka mereka di neraka. Bagaimana jin ada yang bilang, bagaimana syaitan diazab di neraka sedangkan dia dari api? Halo? Antum asalnya dari mana? Tanah. Antum masih tanah? Halo? Antum masih tanah enggak? Berubah ciptaannya. Maka nanti dirubah ciptaannya oleh Allah biar dia bisa merasakan azab. Contoh, ana kalau ambil batu, ana lempar antum sekarang, berdarah enggak? Masa tanah menyakiti tanah? Ya nggak mungkin dong. Tapi karena perubahan ciptaan, antum ini berubah menjadi darah, daging, tulang, semua itu ada. Maka ciptaan aslinya berubah. Maka Nabi SAW pernah cekek itu seekor salah satu jin yang ingin mengganggu salat Nabi. Langsung Nabi sampai kata Nabi, aku melihat air liurnya itu di tangan saya, merasakan dinginnya air liurnya. Berarti Allah merubah dia dari ciptaan aslinya ke ciptaan lain.
sebagaimana manusia, asalnya dari tanah, kemudian dirubah menjadi manusia seperti yang kita lihat, darah, daging dan seterusnya. Dan surganya sama dengan kita, nerakanya juga sama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang masih belum jelas? Udah? Jangan penasaran sama mereka, bahaya nanti mereka datang ke rumah antum deh. Ya. Nah, silakan ada yang mau bertanya, pertanyaan terakhir. Sila insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita, Allah memuliakan kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal bala' wal waba wal fahsya bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك وجودك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah senantiasa maafkan kesalahan kekurangan kita. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.